Perkenalkan, nama saya Revilia Marlene Cortereal, NIM 21120065. Saya akan mempresentasikan paper dari kelompok kami tentang sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman budidaya rumput laut menggunakan metode Certivector berbasis web. Produksi rumput laut di Indonesia dan berbagai jenis rumput laut telah dibudidayakan, seperti jenis Eucheoma cottoni atau katoni yang pada saat ini banyak dibudidayakan di daerah Kupang Barat. Segala permasalahan dan hambatan yang mungkin terjadi, terutama terhadap kemungkinan serangga hama dan penyakit pada tanaman rumput laut, perlu mendapat perhatian khusus yang jika dibiarkan dapat berakibat menurunnya produksi. Tentunya dalam budidaya rumput laut, selain kondisi lokasi budidaya, hama dan penyakit pada rumput laut juga dapat menimbulkan kerusakan rumput laut. Hama dan penyakit rumput laut yang sering terjadi di Kupang Barat adalah ice-ice, ikan banorang, penyu hijau, lapa-lapa, lumut hitam, dan lumut hijau. Untuk mencegah dan menanggulangi serangga hama dan penyakit rumput laut tersebut, petani membutuhkan bantuan dari seorang yang ahli pada bidang rumput laut. Akan tetapi, seorang ahli memiliki keterbatasan waktu dalam membantu para petani mendiagnosa hama dan penyakit dari gejala-gejala yang terjadi pada rumput laut serta mendapatkan solusi penanganannya. Masalahnya, apakah metode Certivector dapat digunakan untuk mendiagnosa hama dan penyakit pada rumput laut? Berapakah tingkat akurasi pada metode Certivector untuk melakukan pengujian pada sistem pakar tersebut? Tujuannya mengimplementasikan metode Certivector agar dapat digunakan untuk mendiagnosis hama dan penyakit pada rumput laut. Mengetahui tingkat akurasi metode Certivector dalam mengimplementasikan sistem pakar diagnosis hama dan penyakit rumput laut. Definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Metode Certivector. Teori Certivector atau CF diusulkan oleh Shortleaf dan Buchanan pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seorang pakar. Misalnya dokter, seringkali tidak pasti dalam menganalisa suatu informasi yang ada dengan cara mengungkapkan mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka pengguna Certivector guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode Certivector. Kelebihannya, teori perhitungan ini diterapkan dalam sistem pakar yang mengandung ketidakpastian sangat cocok, misal dalam mendiagnosa penyakit. Yang kedua, perhitungan dalam sekali proses hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangannya, dalam permodelan ketidakpastian yang menggunakan perhitungan metode Certivector, biasanya dapat diperdebatkan keakuratannya. Untuk data lebih dari 2 buah, maka dilakukan beberapa kali pengolahan data. Penyakit pada rumput laut. Penyakit tanaman rumput laut merupakan komoditas ekspor unggul yang dikembangkan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Permintaan rumput laut di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat. Di Kecamatan Kupang Barat adalah hama penggerak tanaman rumput laut, ikan benorang,
teripang, bintang laut, bulu babi duri pendek, penyu hijau, dan ikan kerapu. Adapun rincian penyakit-penyakit yang menyerang tanaman rumput laut adalah penyakit ICIC, penyakit pucuk putih, kompetitor, lumut hitam dan lumut hijau, serta lapa-lapa. Tabel gejala penyakit pada rumput laut. Tabel di bawah ini menjelaskan berupa data gejala-gejala diolah dari pakar berupa kode gejala beserta besar bobotnya. Kode G1, gejalanya lambat pertumbuhan atau kerdil, bobotnya 0,8. G2, bintik-bintik putih atau bercak-bercak merah, bobotnya 0,7. G3, berubah menjadi kuning pucat dan berangsur-angsur putih, bobotnya 0,6. G4, talus mudah rapuh dan putus, bobotnya 0,6. G5, lembek atau berbau busuk, bobotnya 0,8. G6, jaringan memutih, bobotnya 0,5. G7, jaringan mengeras, bobotnya 0,6. G8, talus berwarna putih, bobotnya 0,6. G9, busuk pada bagian ujung talus, bobot 0,6. G10, bekas potongan pada percabangan dan ujung talus, bobot 0,6. G11, bekas potongan kecil pada ujung talus, bobot 0,9. G12, warna tidak cerah pada batang, bobot 0,6. G13, gelembung berwarna coklat tua, lembek dan mengkerut, bobot 0,6. G14, timbulnya getah berupa bulatan-bulatan pada bagian tangkai, bobot 0,7. G15, permukaan talus kasar karena kehilangan getah atau lendir, bobot 0,6. G16, terkelupas pada dan patah pada ujung talus, bobot 0,8. G17, talus membusuk dan rontok. G18, talus berwarna kuning, bobot 0,5. G19, timbulnya lumut di sekitar talus, 0,5. G20, perubahan warna 0,5, bentolan pada ujung batang talus 0,5. Dan yang berikut tabel jenis penyakit dan solusi, di mana terdapat kode penyakit dan solusi. Kode P1, penyakitnya bulu babi, solusi menentukan lokasi budidaya dan melakukan pengecekan secara rutin 2 minggu sekali. P2, ikan banorang, melindungi area budidaya dengan memasang pagar yang terbuat dari jaring. P3, siput laut, bibit yang ditanam harus benar-benar terbebas dari siput tersebut. Kemudian harus dilakukan monitoring 1 minggu sekali dengan cara membersihkan rumput laut. Yang berikut penyu hijau, melindungi area budidaya dengan memasang pagar yang terbuat dari jaring. P5, pucuk putih, memperdalam rentangan tali dari permukaan air dan melakukan pembersihan secara rutin, potong bagian talus yang terinfeksi. Teritip, bersihkan tali rumput laut dari kotoran yang menempel dan potong bagian rumput laut yang busuk atau rusak. P9, penyakit jamur, bersihkan tali rumput laut dari kotoran yang menempel dan potong bagian rumput laut yang busuk dan rusak. Alga, penyemprotan talus menggunakan larutan paraquat 3-6% dan membersihkan talus dari kotoran yang menempel. P11, kompetitor, melakukan pembersihan yang rutin. Tabel aturan rule,
di mana penyakit P1 aturan rule-nya if sama dengan G10, G13, G18, G16 dan P1. P2 if sama dengan G4, G10, G11, G16 dan P2. P3 if G2, G5, G11, G13, G14 dan P3. P4 if G4, G11, G16 dan P4. P5 if G1, G2, G3, G5, G7, G9, G12, G15 dan P5. P6 if G5, G8, G14, G16, G17 dan P6. P7 if G1, G5, G6, G7, G8, G12, G15 dan P7. P8 if G9, G11, G19, G14 dan P8. P9 if G17, G20 dan P9. P10 if G1, G21, G12 dan P10. P11 if G1, G11, G2, G3 dan P11. Teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 teknik. Ada 3 teknik. Yang pertama teknik wawancara. Wawancara perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah yang telah dipaparkan pada rumusan masalah. Yang kedua, teknik pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek yang telah ditentukan untuk mengamati kebutuhan-kebutuhan yang akan dimasukkan dan diterapkan pada sistem. Yang ketiga, teknik kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan cara mempelajari atau mencari data pada literatur berupa buku, artikel, dokumen, atau arsip di buku-buku pedoman dan buku-buku perpustakaan yang dianggap dapat mendukung proses pengumpulan data. Kelas diagram. Kelas diagram adalah gambaran sistem secara statis dan relasinya. Terdapat 7 kelas, yaitu login, user, diagnosa, detail diagnosa, gejala, pengetahuan, dan hama penyakit. Activity diagram atau aktivitas diagram. Diagram admin adalah gambaran proses yang dilakukan admin, dimulai dari admin berupa login. Jika gagal, sistem akan mengembalikan ke halaman login, dan jika berhasil, admin dapat mengolah data user, data penyakit, data gejala, data pengetahuan, dan melihat riwayat diagnosa. Aktivitas diagram user. Aktivitas diagram user di atas adalah gambaran proses yang dilakukan user. Dimulai dari user melakukan login. Jika gagal, sistem akan mengembalikan ke halaman login, dan jika berhasil, penyakit, gejala, melihat riwayat konsultasi, serta melakukan konsultasi dengan memilih gejala, dan sistem yang akan memproses dengan metode sertif vektor. Setelah itu, sistem menampilkan hasil diagnosa dan user dapat mendapatkan hasil diagnosa. Berikut adalah diagram user. Dimulai dari user membuka aplikasi dan login menggunakan username dan password yang terdaftar. Setelah login, user masuk pada halaman beranda. Setelah itu, user dapat melihat daftar penyakit, melihat daftar gejala, melihat riwayat konsultasi, dan melihat konsultasi dengan memilih gejala. Setelah itu sistem akan mendiagnosa dengan metode sertif vektor, dan user mendapatkan hasil diagnosa, serta user dapat logout dari aplikasi. Demikian presentasi saya.
Sekian dan terima kasih.